duduk diam dan kasih kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Semua kita diberkati ya. Amin. Sore hari ini kita bersama akan kembali belajar firman. Perkenalkan, nama saya Jordan Joko Trikaryanto. Mungkin ada yang mic yang harus di Saya mengembalakan jemaat di JKI Keluarga Kerajaan Salatiga. JKI itu Jemaat Kristen Indonesia, ya, sinode kami. Dan saya sudah melayani dan merintis gereja sejak 28 tahun yang lalu. Tahun ini 7 Oktober nanti akan berusia 28 tahun. Perjalanan yang tidak mudah karena berbagai tantangan yang kami hadapi, dan kami merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang ajaib ya kami rasakan, dan hingga sampai sekarang, dan terus gereja ini ada progres mengalami pertumbuhan, dan baik secara kualitas maupun juga jumlah kuantitas yang terus ditambahkan. Saya yakin tantangannya nggak jauh beda bersama dengan Bapak Pendeta dan Ibu di tempat ini, maupun juga mungkin majelis atau pengurus gereja, penatua, diaken yang juga bersama dalam pelayanan. Kalau gereja tidak ada tantangan, maka pada akhirnya gereja akan menjadi lemah. Ya, tapi kalau ada tantangan sedang melatih stamina rohani kita, supaya otot-otot rohani kita ini jadi kuat, sehingga tough begitu benturan dengan apapun, kita akan tetap berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Baik, kita baca kembali dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Bisa ditampilkan ayatnya. Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8, bahwa berbicara tentang Roh Kudus hari-hari ini ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk apa? Di sini kan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, itu lingkup terdekat. Bisa kalau istri suami belum bertobat, itu Yerusalem. Kalau orang tua anak belum bertobat, itu Yerusalem. Atau keluargamu, keluarga besarmu, famili, sanak saudara, itu Yerusalem. Ya, kemudian ke seluruh Yudea, itu bicara tentang tetangga, teman sekerja. Bisa di kantor, bisa di pabrik, ya, teman sekolah, kuliah, itu Yudea. Sehingga sudah keluar dari lingkup family, sudah pertemanan, persahabatan, ya. Lalu kemudian juga dan Samaria, itu lintas budaya dan suku. Orang-orang yang berbeda, suku berbeda, budaya berbeda, kepercayaan. Yakinlah bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan, karena itu agama apapun harus jadi sasaran penginjilan kita. Katakan amin. Yang pertama pasti orang-orang Kristen yang tanpa pertobatan, yang sudah undur dari Tuhan. Orang Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama Merapu atau kepercayaan nenek moyang, itu adalah orang-orang yang harus kita jangkau. Dan dia orang Kristen, tapi Kristen tradisi, itu patut kita jangkau. Itu Samaria kita. Katakan amin. Yang berikutnya sampai ke ujung bumi. Seringkali kita berpikir bagaimana mungkin saya dari Kupang mau ke Jawa saja susah, bagaimana bisa menjadi saksi sampai ke ujung bumi? Dengar, Anda tidak perlu ke Amerika. Dengan streaming, dengan online, ibadah kita bisa ditonton oleh mereka. Katakan amin. Tiap minggu dalam ibadah kami, baik pagi maupun sore, juga ada online. Dan yang mengikuti kadang orang yang dari Prancis, teman kami, ada di Amerika, anak-anak rohani kami, ada yang di Eropa, di Belanda.
berpikir bagaimana mungkin saya juga menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Hari-hari ini itu digenapkan. Makanya saya punya semboyan value, katakan think globally, berpikirnya global, act locally, actionnya di lokal, kota Kupang, di sekitarmu, ya, for eternity. Berpikir global, bertindak lokal untuk tujuan kekal. Katakan amin. Ya, ini penting, karena itu Roh Kudus akan memberikan kepada Anda dan kuasa untuk bersaksi, untuk menjadi saksi Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Makanya begitu murid-murid, 11 murid dan yang lain jumlahnya 120 orang, mereka berdoa di lenteng Yerusalem waktu dipenuhi Roh Kudus. Mereka menjadi manusia yang berbeda. Mereka menjadi pemberani, powerful, orang-orang yang kemudian berani bersaksi. Petrus yang pernah jadi pecundang, dia sudah meninggalkan Yesus. Pada Yesus bangkit, akan dia kembali kepada kehidupan lamanya, menjala ikan bersama teman-temannya. Biasanya kita semua kalau sedang mengalami stres pasti akan pulang kampung. Itu artinya kita akan mengenang masa yang lalu. Kalau kita sedang stres, mengingat ya masa kecil, masa di mana Anda sepertinya masih bisa ketemu teman-teman lama. Petrus karena stres, karena sudah pikirnya tidak ada harapan, tapi malam itu tidak menangkap ikan seekor pun. Tapi pagi hari sudah mulai matahari terbit, ada seorang di pinggir pantai dan berkata, "Anak-anak, adakah lauk padamu?" "Tidak ada, kami semalaman tidak menangkap seekor ikan pun." Kalau Anda tahu, saya sudah 12 kali ke Israel. Istri saya sudah 45 kali. Karena dia memimpin tur, ya. Pak Jerry, saya berharap dengan Ibu satu kali punya. Sudah pernah ke Israel? Belum. Rindukan. Karena Israel ini negara yang berbeda dari negara yang lain. Saya sudah hampir keliling berbagai negara. Kalau sudah 3-4 kali saya sudah hafal, sudah tahu, bosan. Tapi ke Israel itu orang katanya, wah paling lihat puing-puing, lihat batu-batu, masa lalu, ya. Tapi ada pengalaman rohani. Setiap kali saya kunjungan ke Israel, saya mengalami lawatan Tuhan secara pribadi maupun bersama dengan rombongan. Ada pengalaman yang luar biasa. Itu negara padang gurun seperti Mesir, Jordania dan Timur Tengah yang lainnya. Tapi hari ini sampai hampir 60-70% mereka bisa menjadikan tanah pertanian yang sangat subur. Luar biasa. Mereka dikasih hikmat, kecerdasan, orang terpandai di seluruh dunia. Yang memegang keuangan dunia, seluruh dunia, ada 20 orang. Dan 20 orang itu semua keturunan Yahudi. Makanya kita bersyukur meskipun secara keturunan darah daging bukan keturunan Yahudi, tapi karena Yesus kita menjadi keturunan daripada ilahi, anak-anak Abraham. Karena itu ayo, Roh Kudus sudah turun atasmu. Petrus yang pecundang jadi pemenang. Khotbah nggak terlalu lama, dia kutip kitab Yoel, dia sampaikan kitab Mazmur. Dan begitu orang dengar Petrus berkhotbah, terharu, tertemplak. Mereka berkata, "Pak Petrus, saudara-saudara, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat?" Petrus menjawab dengan tegas, "Kamu harus bertobat, berilah dirimu dibaptis supaya kamu mendapat pengampunan dosa dan memperoleh karunia Roh Kudus. Hidupmu akan jadi berbeda. Karena kalau karunia Roh Kudus bekerja lewat hidupmu, engkau ada kuasa yang bekerja dan kemudian kalian akan menjadi orang-orang hebatnya Tuhan." Katakan amin. Ya, dan kemudian waktu setelah Petrus berkhotbah mengundang mereka untuk terima Tuhan, hari itu 3.000 dimenangkan. Pengaruh kepada jemaat mula-mula setiap hari tekun dalam pengajaran rasul-rasul, tekun dalam baca firman, dengar firman, tekun di dalam fellowship, persekutuan, kan mempererat hubungan satu dengan yang lain supaya mereka saling menguatkan.
Kemudian mereka memecahkan roti perjamuan kudus. Ada rekonsiliasi di antara mereka. Kalau terjadi gesekan, saling meminta maaf, mengampuni. Bahkan mengampuni itu jangan menunggu karena orang minta maaf. Walaupun orang itu belum minta maaf, Anda dan saya harus sudah mengampuni. Katakan amin. Sebab waktu Yesus disalib, tak ada seorang pun yang datang minta ampun. Betul tak? Pilatus, tentara Romawi, nggak ada. Tapi dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul? Jadi kalau kita mau mengampuni, nggak usah saya nggak bakal ngampuni dia, wong dia belum mau datang. Itu mengampuni dengan syarat, mengampuni tanpa syarat, meskipun dia belum minta maaf. Dan Tuhan, aku mengampuni dia yang telah menyakiti hati saya, karena dia tidak tahu. Dan mereka juga tekun di dalam doa. Mereka menjadi orang percaya, menjadi bersatu. Mujizat terus terjadi dalam setiap hari. Mereka jadi umat Tuhan yang bermurah hati. Mereka menjual apa yang mereka miliki. Ada yang punya rumah, karena lebih dari satu dipersembahkan. Kemudian uangnya dibawa di kaki rasul dan dibagikan menurut masing-masing keperluannya. Dan mereka selalu ada ibadah di bait Tuhan, ibadah raya seperti ini. Tapi juga mereka secara bergilir memecahkan roti perjamuan kasih dalam kelompok sel. Yang tadi saya sampaikan, kelompok sel itu sebenarnya penggembalaan yang lebih efektif. Pak Jerry dan Ibu tidak mungkin bisa mengunjungi satu persatu secara detail, secara komplit. Tapi kalau ada kelompok sel, ada gembala atau pemimpin kelompok sel, waktu dia mendoakan, menyebut 10 nama anggotanya, pasti akan lebih mudah. Ya kan? Kunjungan Pak Jerry tidak bisa keseluruhan. Sekarang saya tidak lagi mengunjungi jemaat hampir besuk atau apa. Selain ada gembala setiap kelompok usia, ada gembala yang namanya kelompok sel, pemimpin kelompok sel. Nama kelompok sel kami My Team, MY, My, saya, Tim, TATEAM, TEAM, tim bahasa Inggris. T-nya adalah transformasi, E-nya adalah equipping, A-nya action, M-nya multiply, multiplikasi, transformasi. Setiap orang masuk dalam kelompok sel, dia pasti akan diubah hidupnya, dibentuk melalui pengembalaan yang lebih kecil jumlahnya, lebih efektif. Dan setelah dia mengalami pertobatan, mengalami pemulihan, maka diperlengkapi equipping, dilatih bagaimana cara berdoa. Kadang untuk doa di depan banyak orang, nggak ada semua orang berani kan? Di kelompok sel diajari bagaimana sharing, bersaksi, diajari. Lalu kemudian kalau dia sudah mulai diperlengkapi, mulai kemudian dilatih untuk action, bersaksi, keluar, jangkau teman-teman saudaramu yang belum kenal Tuhan. Karena dia menjangkau, maka terjadi multiplikasi. Itu adalah tujuan orang memiliki gereja, ada kelompok sel. Lalu ada 3 pertemuan. Yang pertemuan pertama Hadel namanya. Itu membahas, men-sharingkan firman Tuhan hari Minggu. Dapat apa minggu ini? Dikotbahkan oleh Pak Pendeta. Kalau disebutkan, saya dalam poin yang kedua, terus dia share, hanya mungkin maksimal 3 menit. Lalu balik ditanya, bagaimana cara kamu mengaplikasikan, menerapkan firman yang kamu dapat itu. Dan itu di waktu dilatih di situ. Lalu kadang-kadang diajak untuk mendoakan kelompoknya yang ada yang sakit, diajak. Kamu lihat ya, nanti waktu saya mendoakan orang sakit. Kayaknya sederhana, tapi kalau belum dilatih pasti nggak mau. Kalau kalian besuk lalu siapa yang berdoa, itu saling dorong-dorong gitu kan. Kamu saja, wah saya nggak mau, kamu saja, gitu kan. Nah, karena di kelompok saya dilatih. Kalau saya doa pentahiran rumah, karena ada rumah yang diganggu, ada rumah yang angker. Saya awal-awal membentuk pasukan doa. Saya mulai latih, selain hamba Tuhan, lihat ya apa yang Papi lakukan. Kamu mulai lihat, kamu mulai perhatikan bagaimana persiapan untuk mentahirkan rumah.
yang ada dalam penguasaan iblis. Perhatikan, kalau saya sedang doa pelepasan, kalau saya mendoakan orang sakit, kamu perhatikan, itu equipping, itu dilatih. Dan semua kita yang percaya harus melayani Tuhan dan pekerjaannya. Katakan amin. Nah setelah itu kemudian juga murid-murid Tuhan disukai semua orang, dan setiap hari ditambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Coba dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang keempat, coba tolong. Kisah Rasul 4 ayat yang keempat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran ini, itu banyak yang menjadi percaya. Ayo sehingga kita baca bersama, 1, 2, 3. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dari 3.000 sekarang meningkat jadi berapa? Dan itu laki-laki. Padahal juga banyak perempuan dan anak-anak. Kira-kira sudah jadi 10 sampai 15.000 loh. Karena mereka apa? Berani bersaksi. Hidupnya berdampak, influencer, menulari, seperti corona yang mudah menjalar kemana-mana. Tapi ini yang positif, katakan amin. Ini saya tadi pagi berkata, satu kali ini gereja harus dibongkar, kapasitasnya sudah lebih besar, ada di tingkat sampai 3 lantai. Amen. Ada kantor, ada kelas-kelas sekolah minggu, fasilitas yang lain. Halo, katakan amin. Ya. Ibadahnya bukan hanya pagi sore, ada ibadah yang ketiga, ada ibadah yang keempat. Masih puluhan ribu di Kupang ini orang yang perlu dijangkau. Jangan menjangkau jiwa yang sudah terjangkau. Jangan ambil ikan di empang tetangga. Tuh loh, laut masih banyak ikan yang perlu ditangkap. Katakan amin. Ya, percuma Pak Pendeta, semua pengurus gereja kalau ada memindahkan jemaat gereja lain ke sini, nanti akan jadi masalah di gereja ini. Orang yang suka pindah, kalian yang sudah pindah di gereja ini dari mana-mana, stop, jangan pindah lagi dalam nama Yesus. Katakan amin. Kita tidak bisa pungkiri sih, ada perpindahan jemaat di gereja saya juga begitu. Makanya saya kasih maksimal 3 bulan untuk dia beribadah, dan setelahnya harus ambil keputusan ngisi nomor induk jemaat MIJ. Kalau kamu mau tertanam, karena kamu akan mendapati dirimu dalam pengembalaan, prioritas pengembalaan kamu. Ada hal-hal yang menjadi hakmu yang akan kami berikan, sehingga kamu tunjukkan tanggung jawabmu sebagai jemaat. Ya, kami beritahu itu, sehingga jemaat tidak lagi di tempat kami. Hampir jarang orang yang suka gosip, nyinyir, julid, nggak ada. Karena kami selalu ajari, dan saya berkata, kalau di sini ternyata kamu merasa bukan tempat yang tepat, kamu kurang bisa bertumbuh, silakan ada pintu keluar. Buat saya begitu. Daripada dia menjadi sedikit lagi menghamirkan semua adonan. Ya, bukan karena saya sok-sokan dan tidak butuh jiwa, bukan. Tapi saya tidak mau ada orang-orang yang kemudian dia tertekan di dalam gereja kita karena dia merasa kayak ini bukan tempat saya. Lihat, dari 3.000 menjadi 5.000. Ini pertumbuhan yang signifikan. Katakan amin. Jangan berdiam diri. Coba ingat, sudah berapa lama Anda tidak memenangkan jiwa? Jujur ya, gereja kita semua ini, kalau ini sebuah perusahaan, maka sudah banyak yang ditutup oleh bos kita karena mungkin kurang produktif. Anda pasti hampir setiap minggu ketemu orang yang sama. Coba nih ke kanan kiri, dia lagi, gitu kan? Coba kasih tangan, kok kamu lagi? Ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau ada orang baru, pasti sukacitamu akan beda-beda. Halo, katakan amin. Ya begitu. Ya, karenanya rindukan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Anda akan menjadi orang luar biasa. Kemudian coba Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, Pak.
Dan juga orang-orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Rasul-rasul dipakai Tuhan secara ajaib. Coba turun ke ayat 14 dulu. Nah, ini lihat nih. Sekarang di sini tidak disebutkan jumlah. Saya pikir kalkulatornya sudah bisa menghitung. Ya, yuk kita baca 1, 2, 3. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun, sekarang laki-laki perempuan disebut, dan pasti jumlahnya sudah puluhan ribu. Tidak lagi disebut karena mereka sudah tidak sanggup lagi menghitung. Terjadi revival, kebangunan rohani, berkembangnya daripada gereja Tuhan di gereja mula-mula. Apa yang terjadi? Karena Roh Kudus memenuhi mereka. Kalau semua kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada dan saya akan menjadi pribadi yang sangat berbeda. Mari coba lihat sekarang apa itu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai 18. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini seringkali ayat yang disalah mengerti oleh saudara-saudara kita. Ya, mereka bilang seseorang, wah ini pasti nabi terakhir itu kan. Padahal mereka nggak baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-17. Seseorang itu siapa? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia, Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau manusia nggak mungkin diam di dalam kita. Katakan amin. Nggak usah percaya, mereka ngawur, ngatakan Injil kita palsu, tapi masih pakai ayat-ayat kita. Yang dimaksud seseorang itu, panggilan itu Roh kebenaran, Roh Kudus. Ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Yesus tidak meninggalkan kita, Dia naik ke surga, lalu Roh Kudus turun. Itu yang menyertai kita. Yatim piatu itu nggak punya ayah dan nggak punya ibu, tapi ada penolong pribadi yang menyertai kita. Katakan amin. Itu Roh Kudus, itu Roh kebenaran yang tinggal di dalam kita. Saya sejak usia 1,5 tahun nggak punya ayah. Saya tidak pernah menemukan figur ayah. Saya menjadi anak yang fatherless, tidak punya figur ayah. Saya menjadi pecundang, anak yang minder, tapi anak juga yang dendam, anak yang sakit hati, terluka, tertolak. Ibarat petasan saya minum sumbu pendek, begitu tersulut meledak. Saya bersyukur melalui pekerjaan Roh Kudus, saya mengalami pertobatan, lahir baru dalam Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Tadi pagi saya katakan bertobat itu berbalik 180 derajat. Kalau ini kehidupan Anda dan saya yang lama, Anda berkata saya bertobat, saya telah lahir baru dalam Yesus, maka yang lama ini sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ini kehidupan yang baru. Bertobat itu mencakup 3 hal: berubah pola berpikir, berubah perilakumu, dan berubah sikap hatimu. Katakan amin. Jangan hanya pola berpikirnya saja, harus berubah juga perilaku Anda. Yang kalau dulu suka marah, berkata-kata yang kasar, keras, teriak-teriak, waktu Anda bertobat mungkin masih marah, tapi nggak lagi teriak-teriak. Ngomongnya mungkin masih kasar, tapi nggak kedengaran tetangga. Itu sudah mulai ada perubahan loh. Halo, katakan amin. Berikutnya sudah bisa masih marah, tapi kemudian dia tidak lagi berkata-kata yang kasar, tidak lagi terdengar oleh istri atau suami atau anak. Terus mengalami perubahan. Makanya juga ada dia level perubahan. Waktu Anda bertobat itu berubah ke arah Kristus. Itu level pertama. Yang kedua,
menjadi serupa dengan Kristus. Level ketiga yang tertinggi, mengalami kepenuhan Kristus. Berubah ke arah Kristus. Kalau seorang anak bayi yang baru lahir itu belum nampak persis papa atau mama, betul? Betul enggak? Belum kelihatan sekali mirip-mirip, tapi kan sudah berubahnya ke arah orang tua. Kalau Bapak Ibu lihat anak saya Emily Martina Karyanto, Anda akan pasti tahu. Begitu ketemu, wah, kok mirip Pak Joko ya? Gitu ya. Ini pasti anaknya Pak Joko. Saya sering guyonan. Anda nggak perlu melakukan kalau dia anak saya. Jadi nggak perlu tes DNA, pasti dia anak saya. Waktu kecil bayi lahir belum nampak seperti istri saya atau seperti saya. Itu baru berubah ke arah Kristus. Tapi usia setahun, 2 tahun mulai berubah ke arah Kristus, menjadi serupa. Istri saya belanja di toko untuk keperluan anak-anak, dia masih umur 2 tahun, saya gendong di depan toko, lalu depan toko ada jalan. Ada ibu muda 2 yang tidak kenal saya. Lalu mereka berhenti ngamati anak saya. Lalu ngomong, ini bahasa Jawa nanti saya terjemahkan. Ya, deloken raine kaya bapake. Kayak mesti bapak lihat mukanya persis plek kayak bapaknya. Kita nggak kenal, tapi kalau lihat wajah anaknya itu pasti bapaknya. Orang mungkin tidak kenal Anda belum kenal Kristus, tapi waktu lihat perilakumu, engkau sudah mulai mirip-mirip Yesus. Katakan amin. Iya loh. Menjadi serupa dengan Kristus, level tertinggi, mengalami kepenuhan Kristus. Kalau yang menjadi serupa, kita kadang-kadang masih ingin balas dendam, belum mampu mendoakan musuh kita. Tapi kalau sudah level mengalami kepenuhan Kristus, kamu bisa begitu mudah memberkati orang yang mengutuki kamu. Saya share di perjalanan dengan Pak Paulus, kadang-kadang cerita masa kecil, kadang-kadang cerita masa kami dipanggil Tuhan. Dan kemudian kami berdua hampir punya, kalau orang dunia bilang nasib sama. Ada banyak orang yang begitu nggak suka dengan kehidupan kami, pelayanan kami. Ada banyak orang yang mengutuki kami. Bahkan sekarang ini sedang mengincar, cari kelemahan kami untuk ditembak oleh mereka, supaya kami bisa jatuh, diberitakan hal yang negatif. Tapi kutuk tanpa alasan tidak akan menimpa kita. Katakan amin. Kutuk akan diubah jadi berkat. Katakan amin. Tuhan berjanji kepada Abraham, siapa yang memberkati engkau Abraham, akan aku berkati. Siapa yang mengutuk engkau, akan aku kutuk. Jadi kata orang, kenapa Yesus ngomong berkatilah orang yang mengutuk kamu? Karena yang mengutuk mereka itu Tuhan, bukan kita. Kalau engkau sudah berlevel mengalami kepenuhan Kristus, Anda akan sanggup berhadapan dengan itu. Tapi ini perlu progres, pertumbuhan demi pertumbuhan yang terjadi buat Anda. Sehingga Anda benar-benar seorang yang lahir baru, hidupnya sudah diubah dan dipulihkan secara ajaib oleh Tuhan. Karena itu manusia tidak pernah sanggup mengubah dirinya sendiri. Para istri, jangan berusaha untuk mengubah suamimu. Para suami, jangan berusaha mengubah istrimu. Katakan amin. Ya, kalau suami mencoba untuk memahami istri, mengerti istri, tidak akan pernah berhasil. Karena memang wanita sudah dimengerti dan susah dipahami. Itu makhluk yang unik. Lalu apa dong saya harus lakukan? Kasihlah istrimu. Hai suami, kasihilah istrimu dengan kasih agape, kasih agapao, kasih tanpa syarat. Halo, katakan amin. Wah, apa mungkin ada Roh Kudus yang menolong Anda untuk mengasihi istri seperti dirimu sendiri. Hai istri, bagianmu tunduk. Kalau engkau sudah mengambil keputusan menikah dengan seorang laki-laki, apapun status pendidikannya, status pekerjaannya, kalau itu suamimu, itu adalah kepala bagimu dan kepala keluarga. Katakan amin. Makanya sebelum nikah harus berdoa sungguh-sungguh. Para gadis, para anak pemuda, jangan asal ambil saja, berdoa sungguh-sungguh.
supaya Tuhan tunjukkan dapati orang-orang yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Dulu ada pepatah itu kalau masuk toko, teliti sebelum membeli. Betul? Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ini ada sebuah filosofi. Kalau ibu pendeta masak dan kasinan kebanyakan garam, ibu paling menyesal sehari kan Bu? Besok ibu bisa masak lagi sayur yang sama yang jauh lebih enak, betul tidak Bu? Kalau Pak Gembala salah potong rambut, waduh, nggak seperti ini kok saya jadi botak, ini nggak cocok gitu kan? Menyesal cuma 1 bulan Pak, karena setelah itu rambut Bapak akan tumbuh kembali. Betul? Kalau anak-anak yang sekolah dan kuliah salah mengerjakan ujian, kamu gagal dan tidak lulus, menyesal setahun, karena tahun depan Anda bisa mengulang. Tapi ingat ini anak-anakku yang belum menikah, kalau Anda salah memilih teman hidup, menyesal seumur hidup. Makanya Roh Kudus akan menolong Anda, menuntun. Saya dengan istri saya, Moiliana namanya, kami tidak saling menyukai di awal. Kalau ada pertemuan wilayah Pak, atau ketemuan BPD daerah, saya usul apa saja, yang lain nggak ada masalah. Ini Ibu Mai selalu berdiri. Dulu saya panggilnya Sesmoy, ya, dia panggil saya Bro. Kalau saya usul apa saja, langsung saya baru duduk, dia langsung berdiri. Saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan Bro Joko, katanya. Saya sampai pegang perut, amit-amit jabang bayi. Aduh, menikah dengan wanita itu bisa perang dunia ketiga nih. Jadi awalnya kami saling membenci dan tidak menyukai. Ternyata benci itu benar-benar cinta. Pada akhirnya kami menikah dan kami mengalami masa proses yang tidak mudah. Tuhan bicara kepada saya pribadi maupun kepada Ibu Moiliana. Sampai kami pacaran 3 kali dan itu 3 bulan, putus 3 kali. Pacaran 3 bulan dan putus 3 kali. Dan yang memutuskan selalu Ibu Moi. Jadi sakitnya hati ini. Yang ketiga, karena yang pertama begitu orang dengar dia pacaran dengan saya, dia suka dengan saya, teman-temannya, sahabat saya bilang, Moi, sebelum terlanjur putuskan cintamu dengan Joko Dwi. Wah, itu track recordnya berat sekali Joko Dwi. Jadi saya itu selalu dibicarakan banyak orang, tapi pembicaraannya negatif. Ibu Moi pertama kali jatuh cinta, mulai seneng sama saya karena penasaran. Setiap kali ada kumpul hamba Tuhan, mereka pasti membicarakan saya, tapi pembicaraan tentang yang jelek. Joko Dwi suka doa puasa, tapi dia memang gerejanya berkembang, tapi selalu ada tapinya. Itu yang membuat Bu Moi penasaran. Awalnya cuma waktu kita kumpul, ada retreat, ada rapat daerah, lalu kami tidur di ruangan yang besar, lalu kasur digelar di bawah. Malam hari saya sedang ngantuk, saya menguap. I love you Sesmoy, saya bilang gitu. Ternyata pendeta semua yang di kamar itu belum pada tidur. Semua mereka ketawa ngakak, wah kalah Joko Dwi katanya. Tapi ada satu hamba Tuhan yang marah, tidak suka, karena ternyata sebenarnya dia suka sama Bu Moi. Tapi diam-diam dia pagi-pagi mau sarapan, dia langsung lapor Bu Moi, Sesmoy, saya mau bicara penting, katanya. Oh iya Pak, mau bicara apa? Joko Dwi tidak sopan. Lu apa hubungannya dengan saya Joko Dwi, katanya. Masa dia menguap, loh kan menguap gak ada hubungannya dengan saya, katanya. Ini menguapnya aneh, katanya. Kenapa? Masa dia menguapnya I love you Sesmoy. Dia tidak marah, malah jantungnya berdegup keras. Wah, Joko Dwi ternyata mencintai aku dia. Lalu dia berkata setelah sarapan, dia datangi saya, Bro, saya mau ketemu penting. Oh iya? Iya, oke, saya bilang. Karena nggak ada seorang pun hamba Tuhan laki-laki yang berani menyatakan cinta sama Bu Moi. Bu Moi itu orangnya tegas, cenderung galak. Kalau ada laki-laki yang senyum-senyum, ditanya, kenapa Bro senyum-senyum, katanya. Ya,
Dan kalau laki-laki dipanggil sama dia apalagi dosen ibu asrama waktu itu, orang sudah gemetar. Saya bilang hanya orang nekat saja yang berani menyatakan cinta kepadanya, saya bilang gitu. Dan itu saya. Tapi pacaran yang pertama temennya nggak setuju. Pacaran kemudian setelah putus dia ternyata mencari saya lagi, nyambung lagi. Sekarang kakak rohaninya, mentor dia dengar dan mereka berkata, stop Moy, kamu tahu kalau kamu menikah dengan Joko Dwi, anugerah buat Joko Dwi, tapi musibah buat kamu. Pernah cerita sama saya, tapi kamu tahu kalau kutuk diubah jadi berkat, musibah diubah jadi anugerah. Katakan amin. Makanya dia putuskan saya lagi. Masih dengar itu, sambung. Yang ketiga, seluruh keluarganya tahu tidak setuju dapat saya. Akhirnya dia putus. Saya puasa Ester 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Dan saya berdoa di Getsemani, itu taman doa. Kalau Ester berdoa karena seluruh orang Yahudi akan dibunuh oleh Haman, saya doa puasa Ester karena cintaku yang sejati akan dibunuh oleh Moiliana. Saya puasa 3 hari. Kalau orang dunia cinta ditolak, dukun bertindak. Gak mungkinlah saya pendeta pakai dukun untuk dia kan. Saya puasa. Hari ketiga saya berkata, Tuhan, Engkau katanya menjadikan Moiliana itu istriku, tapi kenyataannya aku sudah diputus 3 kali. Meskipun aku ini laki-laki yang tangguh, tetap saja sakit hati. Saya tidak bisa terima Tuhan. Tuhan berkata, dia adalah orang terbaik bagi hidup. Tapi bagaimana saya diputus dan dia tidak mau. Tuhan berikan wanita yang lain, yang lebih hebat dari dia. Tidak, nak. Dia hanya lebih mendengar apa kata orang, bukan mendengar apa kata aku. Kalau memang begitu, aku sekarang meminta kepadamu, jadikan Moiliana istriku. Jika tidak, jangan beri dia suami. Saya klaim dalam nama Yesus. Dan dia begitu, akhirnya dia kembali kepada saya. Dia sempat pacaran dengan orang Cina Malaysia. Waktu kita sedang ada retreat lagi, pertemuan di tahun depan berikutnya. Kami lagi siap mau makan sore itu. Kita lagi duduk-duduk nunggu untuk jam makan. Tiba-tiba dari kejauhan, dari asrama sana, karena itu tamunya tidur di kamar yang dekat asrama wanita. Dia jalan dengan laki-laki itu bergandengan tangan dengan mesranya. Tapi dia yang laki tidak tahu bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Inggris sama bahasa Cina. Lalu begitu dia sudah dekat di depan saya, ini banyak teman-teman, saya berdiri, lalu saya nyanyi, kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh, tega jadikan. Serius. Umay malu sekali, mukanya merah. Sakitnya hati ini, sayang. Waktu saya bilang sayang, itu pasti di hatinya langsung berdegup keras. Sebenarnya dia masih mencintai saya. Dan setelah itu, sekian minggu kemudian saya mendengar dia putus. Dia akhirnya cari saya. Dia telepon, dulu waktu itu belum ada HP, telepon di rumah orang tua rohani saya di Klaten, dan pesan untuk saya akan ketemu Bro Joko di Salatiga atau saya yang ke Klaten. Saya pesan sama orang tua saya, kalau nanti telepon lagi, Bro Joko sedang sibuk dengan pelayanan, tidak bisa ditemui. Dia terus kejar. Lalu waktu itu ada judul film, dan itu yang saya alami, kejarlah daku, kau kutangkap. Sekarang dia yang terus mencari saya. Sampai satu kali dia berlutut di hadapan Tuhan, minta ampun, dan kembali akhirnya komitmen. Saya melamar dia 9 Juni, hari ulang tahun saya. 11 Juli kami menikah. Ini semua karena pimpinan Roh Kudus untuk mendapatkan teman hidup. Apakah yang dikehendaki Tuhan terus jalannya mulus? Oh tidak, ada banyak lewati jalan yang terjal. Kadang kalau saya sudah nggak sanggup, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, karena Engkau yang mempersatukan saya dengan Moiliana, aku hampir tidak sanggup.
Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tuhan bilang, engkau harus minum cawan itu, nak. Aduh. Kalau disalib masih perjalanan sambil digebukin ini saya. Jangan berpikir pendeta, kami juga manusia, punya masalah yang sama. Saya tahu di pagi saya sampaikan bahwa saya juga punya mentor ayah rohani yang kepadanya saya bisa share, bisa minta supaya dia doakan saya. Bukan satu hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan yang senior. Salah satunya yang ketua sinode saya. Saya setiap kali WA dulu mengabarkan bagaimana kabarnya, pasti Bapak Ibu sehat. Saya juga baik di Indonesia bersama keluarga. Lalu pasti menanggapi, iya terima kasih Bapak. Kebiasaan Bapak rohani saya Pak Adi Sutanto, 99% saya baik dan sehat. Hanya 1% yang tidak baik. Lalu beliau biasanya sudah tahu, boleh sharing kamu, boleh telepon saya. Saya share, saya punya juga bapak rohani namanya Pak Barnabas Ong. Itu hamba Tuhan Indonesia tapi tinggal di Melbourne, Australia. Beliau buta bukan sejak kecil. Saya juga kadang berdoa, Roh Kudus saya harus share dengan siapa ini bapak rohani. Coba perhatikan di Alkitab, orang-orang raja-raja, pemimpin-pemimpin yang punya mentor hingga akhir hidupnya, meskipun pernah mengalami gagal, dia pada akhirnya berhasil. Daud selain dimentor oleh Samuel, ada Nabi Nathan, ada Nabi Gad yang mendampingi dia sampai akhir hidup. Karena ada kepadanya orang, kita sharing, ya. Nah, Roh Kudus itu menjadi penolong bagi kita. Lalu kita akan lihat juga Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Yang ke-26. Tetapi penghibur, yuk kita akan baca bersama 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus menjadi guru yang sempurna. Waktu Anda dengar khotbah, belum tentu kamu bisa nangkap secara keseluruhan. Menurut survei hanya 20% yang serius. Kalau yang sambil main HP mungkin 5% saja nyantol. Makanya yang 80% kami lewat kelompok sel. Waktu mereka bahas yang lain, oh iya aku hanya dapat ini, kamu itu, akhirnya aku dapat komplit ini, karena satu yang lain sharing, ya. Nah, karena kemampuan kita sangat terbatas, intelektual, kecerdasan intelektual kita terbatas, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajar kamu segala sesuatu, ngajari firman bahasa Indonesia, tapi seringkali Anda tidak ngeh, tidak mudeng, tidak ngerti. Roh Kudus akan ngajari kita. Katakan amin. Soal memberi itu kan sederhana, tapi seringkali orang hanya mengabaikan, aku sudah saja masih butuh kok, kenapa saya harus memberi, harus membantu orang lain. Kan ada ayat yang berkata, berilah maka kepadamu akan diberi dengan takaran yang baik. Takaran yang baik itu tepat, akan digoncangkan, dipadatkan, bahkan sampai tumpah keluar, sampai melimpah-limpah. Itu yang terjadi. Berilah, berarti ini perintah. Coba sekarang beri senyum di kanan kirimu, Anda dapat apa? Halo? Waktu senyum, beri senyum dapat apa? Beri senyum nggak bayar aja sampean pelit. Ya, saya kalau di terminal, kalau di bandara, dimanapun, kalau saya ketemu orang, saya bilang halo. Kalau di Dubai itu ketemu orang-orang mungkin Pakistan atau Afghanistan yang jenggotnya panjang, pakai jubah-jubah, saya sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Hanya kutip beberapa bahasa, mereka senyum. Kalau Anda senyum kepada seseorang dan dia lempar batu, dia orang stres pasti, atau dia baru sakit gigi.
Orang sakit gigi itu kan diajak senyum pasti marah. Tapi orang yang normal, beri apa saja, waktumu, doamu, keuanganmu, apa saja. So, kalau kamu menabur pasti akan menuai. Dalam kondisi yang sulit, dalam keadaan krisis, Ishak menabur. Dan pada tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Kalau di persentase itu 10.000%. Mana ada bank yang berani memberikan 10.000%. 20% bunga aja nggak berani. Tapi Tuhan bisa melipat kali gandakan dengan cara yang ajaib. Beri kemuliaan buat Tuhan. Maka Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan Ishak menjadi sangat kaya, saking kayanya. Sama Bapak Ibu, Roh Kudus akan nuntun kita. Saya berulang kali diajar memberi dari kekurangan. Kalau memberi dari kelimpahan itu lebih mudah. Tapi kalau memberi dari kekurangan, karena Anda punya uang 200.000, itu uang yang harus saya untuk kebutuhan hari ini. Tapi tiba-tiba dalam ibadah digerakkan Tuhan, beri seluruhnya. Kalau Tuhan sudah perintahkan itu, kamu akan mengalami mujizat keuangan. Katakan amin. Iya dong. Ini harus dalam ketaatan dan ketepatan. Makanya kembalikan persembahan perpuluhan dalam kesetiaan dan ketepatan. Perpuluhan itu tidak boleh kurang, harus tepat. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Karena perpuluhan itu relasi kita dengan Tuhan dalam hal kepercayaan. Amsal 28 ayat 20 dikatakan, orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Katakan amin. Orang yang percaya pada Tuhan itu miliaran di dunia ini, tapi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan jumlahnya nggak terlalu banyak. Dan kalau dapat dipercaya oleh Tuhan, saya rindu di jemaat sini, komunitas jemaat ini, semua menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Berapapun berkat keuangan, selain gajimu ada berkat yang lain, ambil 1/10 dan kembalikan kepada Tuhan. Istri saya selalu mengembalikan 1/10, ngambil semua berkat sebelum digunakan. Dan saya beritahu, perpuluhan kami, istri saya dengan saya, lebih besar dari gaji saya di gereja saya. Istilahnya berarti saya sabarnya kan tidak digaji kan? Karena saya mengembalikan 1/10 di gereja. Baru seluruh perpuluhan dan persembahan disatukan, diambil 1/10 dibayarkan ke sinode. Saya membayar perpuluhan lebih besar dari gaji saya dari gereja itu. Dan kami selalu memberikan dalam ketaatan dan ketepatan. Karena perpuluhan relasi kita dalam hal kepercayaan dengan Tuhan. Begitu kamu dipercaya, 10 juta setiap bulan 1 juta masuk. Disisihkan. Jangan membayar perpuluhan dari sisanya. Tidak pernah sisa, saya beritahu. Jadi sebelum dipergunakan, kuduskan dulu. 10% kamu bayar, yang 90% itu plus berkat. Katakan amin. Itu roti yang kamu nikmati, dan itu ada benih yang kamu harus tabur. Tapi persembahan itu relasi Anda dengan Tuhan dalam hal kerelaan. Siapa memberi banyak akan menuai banyak. Siapa memberi sedikit, menyabur sedikit akan menuai. Siapa yang tidak menabur, ya tidak menuai. Enggak nanam jagung, tahu-tahu begitu lihat jagung panen, ya diterai maling. Halo, hukum tabur tuai tetap berjalan dalam hidup Anda dan saya. Ya, katakan amin. Nah, Roh Kudus selain mengajar kita tentang firman, segala sesuatu, dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita ini juga daya ingatnya payah, apalagi semakin bertambah usia. Tahun ini 9 Juni kemarin saya berusia 58 tahun. Itu seringkali saya naruh kacamata di sini.
Kemudian saya lakukan sesuatu, saya lupa kacamata di atas ini, saya cari kemana-mana. Setelah saya coba jongkok, nyentuh ini, cetak, baru saya ingat, oh kacamata ada di sini. Saya dulu sering ngecek orang tua, jangan ngecek orang tua ya nak ya, karena itu menabur dan kamu akan menua. Saya dulu kalau lihat ada mbah-mbah di kampung begitu jongkok dan mau berdiri dia susah, harus cari tembok dan pegangan. Gak bisa, syukur. Saya dilempar batu sama mbah itu, kurang ajar kamu. Sekarang saya juga ngalami, kalau duduk di bawah mau berdiri agak susah. Kalau mereka dulu saya ejek, oh kacamata 2, yang satu main jarak jauh, yang satu plus untuk baca. Sekarang saya kacamatanya 3. Tabur yang baik, ya. Lalu juga daya ingat kita ini sangat terbatas, tapi bersyukur ada Roh Kudus yang mengingatkan kita akan firman. Makanya baca firman, dengar firman. Saya tiap hari, saya dari pagi dan kemudian mulai dengar firman, saya buka itu di aplikasi HP saya. Saya bisa baca firman dari Perjanjian Lama yang berurutan, ya, dan ditambah Mazmur, ditambah Amsal, lalu Perjanjian Baru, itu bisa 10 pasal tiap hari. Saya sudah ratusan kali khatam, kalau orang Islam bilang, selesai baca firman Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Dan waktu-waktu tertentu saya sedang membutuhkan firman, Roh Kudus mengingatkan. Nih, ingatkan kita, ya, supaya Anda yang pelupa itu jadi ingat. Bahkan Roh Kudus juga luar biasa. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. Nih lihat. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, dari Yesus lewat Roh Kudus. Katakan amin. Nah, pengurapan itu, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nanti apa maksudnya? Saya nanti jelaskan. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Ada dalam kehidupan Anda dan saya yang tidak bisa kita atasi. Kadang ada masalah keluarga yang tak seorang pun bisa menyelesaikan, sekalipun dia seorang dokter, psikiater, dokter jiwa, seorang konselor yang hebat, seringkali gagal memberikan nasihat dan solusi buat persoalan kita. Tapi waktu Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, ada hal-hal yang secara ilahi Dia ajarkan kepada kita. Ini dikatakan bahwa kamu tidak perlu diajar oleh orang lain, bukan membuat kita jadi sombong, tidak perlu diajar orang lain. Yang dimaksudkan kalimat ini adalah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengajari Anda dan saya hal-hal yang ilahi. Kalau ada setan, ini harus diusir dengan doa dan puasa. Ada masalah jenis ini yang tidak bisa diselesaikan hanya sekedar dengan nasihat. Butuh hikmat ilahi. Katakan amin. Perlu pertolongan Roh Kudus mengurapi Anda dan saya untuk bisa memberikan nasihat, memberikan solusi masalah yang sudah begitu genting. Tidak ada seorang pun, sehebat apapun, tak ada seorang yang mampu kecuali Anda dan saya yang diurapi oleh Roh Kudus. Itu maksudnya. Makanya terus andalkan Roh Kudus. Kalau engkau sedang mengalami kesulitan, sudah coba minta nasihat, coba minta pengertian dari orang, dan tidak ada seorang pun yang bisa. Roh Kudus akan menolong Anda dan saya. Saya dari latar belakang kehidupan keluarga yang berantakan. Ibu saya menjadi istri kedua sebenarnya dari bapak saya. Tapi istri pertama bapak karena nggak punya anak. Ibu saya ini zaman dulu namanya jadi juru tulis, sekretaris bapak.
Sedangkan istri pertama itu pedagang. Dan dia berkata, Mas Muh, nama bapak saya Muh Yahya, ambil saja ibu saya namanya Watini, itu nama Arab. Karena keluarga ibu saya dulu adalah Muslim. Ya. Lalu kemudian, tapi nanti kalau dia punya anak yang pertama laki atau perempuan, saya ambil sebagai anak saya. Dan anak yang lahir pertama ada kakak saya perempuan. Dia hidupnya lebih enak karena setelah bapak meninggal, istri pertama itu tetap bisa berdagang. Tapi ibu karena pegawai bapak, begitu bapak meninggal tidak punya penghasilan. Dicap karena istri bekas PKI nggak boleh kerja apapun. Hidup kami jadi sangat miskin, menderita. Ya, dan itulah kondisi keadaan daripada kehidupan kami. Lalu saya tidak pernah lihat patron, contoh, model, rule bagaimana keluarga yang harmonis. Bagaimana seorang suami yang tahu posisinya kepala dalam keluarga. Kepala itu artinya mengayomi, melindungi, membuat istri dan anak-anak aman. Kalau engkau para suami membuat istrimu selalu takut, anak-anakmu tidak betah di rumah, Anda belum sebagai kepala yang mengayomi. Ibarat rumah itu adalah atap rumah, menudungi. Yang kedua artinya kepala itu bertanggung jawab, memenuhi nafkah keluarganya. Yang bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, itu seharusnya suami. Bukan suami nongkrong, kerjanya mabuk, berjudi, istrinya harus kerja keras. Itu kebalik, sehingga akan terjadi prahara dalam rumah tangga. Suami. Yang ketiga, kepala artinya berani mengambil keputusan. Tapi banyak suami yang kemudian tidak berfungsi, imam, nabi, dan raja, tidak berperan, berantakan keluarga. Saya tidak melihat itu. Begitu ibu saya kawin lagi, dapat laki-laki yang juga sudah punya istri. Bahkan pekerjaan utama bapak tiri saya itu judi. Di sana itu judi bukan hanya main kartu. Kalau ada wayang, ada dangdut, ada tontonan apa, bapak saya itu bandar judi klotok itu, dadu. Lalu kalau ada orang menikah, dia bisa panggil teman-temannya main kartu. Itu judi. Dan itu pekerjaan utamanya. Kalau ibu saya minta uang untuk kebutuhan keluarga, pas dia kalah dia ngamuk, dan ibu saya dipukuli sampai babak belur di depan mata saya. Saya sudah ngancam dia, nanti lihat usia 17 tahun saya akan hajar kamu. Dan anak dari istri pertama banyak yang jadi preman. Saya nggak peduli, saya bilang. Begitu saya usia 17 tahun, saya bertobat. Nggak jadi balas dendam. Kasihlah musuhmu, apalagi ini bapak tiriku. Saya sebenarnya agak menyesal. Kenapa Tuhan tidak tunda saya bertobat usia 20 tahun saja, supaya saya bisa hajar dan pukuli bapak tiri saya. Tuhan tidak izinkan itu. Beliau sekarang sudah meninggal. Saya tidak pernah lihat seorang istri menjadi penolong bagi suami. Ibu saya juga orang yang kepahitan, luka batin yang begitu parah, kronis. Kalau orang sakit fisik, ibu saya itu sudah di ICU karena kondisi di mana bapak dibunuh di depan mata dia. Suami dia, itu bapak saya, menjadi orang yang selalu dimarginalkan, dibully. Setiap mau pemilu dulu zaman Pak Harto, Pak D saya, ibu saya yang lain selalu masukkan sel tanpa pengadilan, tanpa ada kesalahan, dianggap bahaya laten. PKI masukkan sel sampai pemilu lewat. Bayangkan itu. Kalau hari-hari ini Tuhan pakai hidup saya untuk membawa pemulihan keluarga, karena Roh Kudus yang mengajari saya, memulihkan hidup saya. Saya dulu tidak punya figur ayah, nggak pernah ngerti bagaimana dipeluk oleh seorang ayah. Karena Tuhan pulihkan lewat pelayanan seorang hamba Tuhan, Edwin Louis School dari Amerika, waktu dia melayani pria sejati. Dan juga Tuhan pakai hamba Tuhan dari Abalov Jakarta, Pak Edileo, untuk memulihkan hati Bapak dalam hidup saya, menyembuhkan luka batin, akar dosa baik dicabut dalam hidup saya.
sehingga saya bisa melepas pengampunan terhadap semua orang yang melukai saya. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Sudah berapa orang yang nyaris cerai, bahkan sudah ke pengadilan, pada akhirnya hidup mereka dipulihkan karena Roh Kudus pakai kami, saya dengan istri. Bukan saya lebih hebat dalam pernikahan kami juga kadang ada masalah. Tapi inilah yang namanya pengurapan yang ada padamu akan mengajari kamu dalam segala sesuatu komplit. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang wajar, oleh logika kita. Tapi begitu pengurapan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, kamu akan menjadi orang yang luar biasa. Katakan amin. Pada zaman Musa, waktu orang Israel dari perjalanan Mesir menuju tanah perjanjian, ada orang yang namanya Besaleel, keturunannya Hur. Hur itu dari suku Yehuda. Besaleel itu menerima kuasa atau Tuhan turun di atasnya. Maka Besaleel diurapi dengan roh keahlian, roh pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dia menjadi seorang arsitek yang bisa menemukan blueprint kemah suci itu seperti apa, tabut Tuhan itu seperti apa. Dia belum pernah melihat aslinya, dia bisa mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus, dan dia mulai menggambar baju imam bersama dengan aksesorisnya. Dia bisa gambar secara detail, bahkan dia sekaligus menjadi orang yang mengeksekusi, menjadi teknik sipilnya. Dia bisa mengukir kayu lebih hebat dari orang Jepara. Mungkin orang Jepara itu ada keturunan Besaleel, saya nggak tahu. Ukirannya keren. Orang lain boleh bisa ngukir, niru, tapi tetap tidak bisa melebihi daripada orang Jepara. Besaleel bisa mengasah batu permata. Di seluruh dunianya 3 negara, dan salah satu nomor satunya adalah orang Israel yang bisa mengasah batu permata emas paling hebat, top, karena mereka keturunan Besaleel. Mereka bisa membuat dari berbagai bahan kayu, bahkan juga kemudian dari kulit lumba-lumba, semua. Besaleel Aholiab diberikan pengurapan sebagai seorang motivator, pengajar. 2 orang ini, karena Roh Tuhan mengajari mereka. Anda juga dapatkan pengurapan yang sama. Katakan amin. Kau akan diberikan roh keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yang membuat Daud berhasil selama 40 tahun menjadi raja, 7 tahun di Hebron, 33 tahun yang ada di Yerusalem, memimpin seluruh umat Israel waktu 7 tahun di Hebron, hanya 1 suku Yehuda. Dan pada waktu dia mati, dikatakan maka telah putih rambutnya, telah lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Itu akhir daripada hidup Daud. Mengapa Daud bisa begitu? Karena Daud memerintah sebagai raja dengan ketulusan hati dan dengan kecakapan tangan. Anda nggak boleh hanya tulus. Yesus berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Kalau Anda cerdik dan tidak tulus, Anda akan jadi penipu. Saya jamin itu. Kalau kamu tulus dan tidak cerdik, kamu yang ditipu. Makanya harus cerdik dan tulus. Cerdik juga bicara soal kecakapan. Kamu harus punya keahlian, keterampilan, kecakapan tanganmu untuk bekerja di bidangmu. Dengar ini, hanya orang-orang yang ahli, yang akan dibayar mahal oleh dunia ini, apapun profesimu. Seorang motivator hanya ngomong seperti pengkhotbah. Kalau Anda undang namanya Andri Wongso, minimal diskon sekali itu 50 juta. Pesawatnya kelas bisnis, tidurnya di hotel terbaik. Orang yang ikut harus bayar minimal 500.000. Kalau VIP dari 1 juta bisa lebih. Hanya dia ngomong toh. Tapi karena dia seorang motivator, diberikan perkataan hikmat, makrifat dan pengetahuan, menemukan solusi bagi setiap audien yang datang.
Selain Andre Wongso, ada Bong Chandra, seorang pemuda motivator yang keren, berangkat dari kehidupan yang sangat miskin dari keluarganya. Sekarang dia menjadi salah satu pengusaha muda yang sukses, walaupun dia tidak ditampilkan sebagai crazy rich. Ya, ada kan yang begitu sombong, beli kaos oblong aja harganya 300 juta, lalu dia mengatakan murah banget, ya kan? Beli mobil Tesla 1, sekian miliar, murah banget. Setelah ditangkap, ancamannya hukuman 20 tahun, lama banget. Sekarang nggak muncul lagi. Orang sombong akan direndahkan, orang percaya yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, saya tadi baru sharing, saya punya ayat yang menjadi favorit saya. Coba ditampilkan supaya 1 Samuel 2 ayat 8. Tadi saya ngobrol sama Bapak Pendeta. 1 Samuel 2 ayat 8. Ia akan menegakkan orang hina. Yuk kita baca bersama, 1, 2, 3. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi sampai sini kehormatan. Katakan amin. Lihat, saya mengalami ini. Tuhan menegakkan saya yang hina ini dari dalam debu. Debu itu kehinaan. Saya sudah sangat kenyang dihina, dibully karena hidup kami miskin. Serius. Kalau saya datang ke saudara dari bapak saya yang cukup, yang kaya, saya selalu dicurigai mau hutang dulu. Bule saya, adik bapak saya, menikah dengan orang Sangir Talau, namanya Pak Spener Kansil. Kalau saya datang ke rumahnya waktu saya masih SD, lalu panggil istrinya, bu sini. Itu ada kedek datang sini, kedek, tahu kedek? Kera. Bahasa Jawanya kedek, kera, monyet. Bu, itu ada monyet datang sini. Saya dikatakan monyet. Saya masih ingat tuh, masih kecil. Saya pulang, saya ngaca, saya cerita sama ibu saya, bu, saya tadi ke tempatnya bule, ada Pak Spener Kansil, katakan saya monyet. Ya coba kamu ngaca. Saya ngaca. Oh ya, kayak monyet teman. Manusia, kalau dikatakan kayak monyet berarti manusia, betul? Kalau Anda dikatakan kayak manusia berarti monyet. Itu yang menyadarkan saya, nggak apa-apa kayak monyet. Makanya hati-hati kalau ke kebun binatang ada orang hutan atau gorila yang itu kan kelihatan galak gitu kan, kalau kita wah dia seperti mau nerkam kita. Sebenarnya dia lagi cari Darwin. Mana ini Darwin? Mereka sudah jadi manusia, saya masih jadi gorila katanya. Saya cekik mana Darwin. Itu sebenarnya dia menyesal. Kalau kamu percaya teori Darwin, kita nggak percaya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Beri kemuliaan. Kita mulia, makhluk yang dimuliakan Tuhan. Katakan amin. Ini ayat menjadi ayat awalan dan menegakkan orang yang miskin dari lumpur. Rumah saya gubuk. Kalau saya sekarang kunjungan di Soe, di Sumba Barat, lihat banyak pendeta yang tinggal dengan di atapnya itu dari atap rumbia ataupun juga atap apa itu yang keluar tuanya itu, daun apa? Lontar atau daun apa? Ya, lontar kemudian talok kalau di Jawa. Ya, itu dan itu saya ngalami. Begitu saya masuk, saya tiba-tiba toing diingatkan Tuhan di masa kecil saya. Tapi dengan anugerah Tuhan, sekarang rumah ibu saya itu paling bagus di kampung itu. Bukan membuat supaya kami hebat. Aku ingin menunjukkan bahwa yang miskin bisa diubah menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan para bangsawan. Saya menjadi penasihat spiritualnya wali kota saya dulu. Ada beberapa DPRD, saya menjadi penasihat spiritualnya dia. Sekarang ketua DPRD Salatiga itu sahabat saya dan menjadi salah satu pengurus yayasan kami.
Pak Dance Palit, orang Manado, itu ketua DPRD Salatiga. Bagaimana mungkin orang desa? Dan kalau Anda ke desa kami dan coba cari peta di Pulau Jawa, desa kami nggak akan ditemukan. Karena saking masuknya di tengah hutan. Perhutani jati, hutan karet, hutan kopi. Waktu Ibu Moeliana mau tahu kampung saya, kami naik sepeda motor goncengan. Tiba-tiba dia bilang, nih bro, berhenti dulu. Di tengah jalan, di tengah hutan jati. Lalu dia minta ngomong sebentar. Saya mau ngomong, kenapa? Mana desamu? Sudah sangat jauh sekali. Kita selalu lewat hutan. Kok desamu nggak ketemu-ketemu? Saya jawabannya buat lucu dia, tenang. Meskipun desa saya di tengah hutan, saya bukan orang hutan. Jawabannya tidak sesuai yang dia inginkan, dia ketawa akhirnya. Kemudian, ayo kita jalan. Saya dengan Pak Paulus satu kampung, masih keluarga. Rumah saya di sini, rumah Pak Paulus di situ. Karena kami dapat warisan yang sama dari nenek moyang kami. Kami sangat miskin, tidak pernah dikenal orang, dibully terus menerus. Kalau ibarat mobil kemudian kelihatan secara fisik, ya kalau dulu itu banyak dembul, banyak dikenteng, karena saya mengalami babak belur hidup saya. Ini saya pernah mendapatkan, bahkan memiliki kursi kehormatan. Saya pernah mendapatkan penglihatan. Satu kali saya akan pergi ke kota lain, naik kereta, dan saya seperti akan sedang melakukan sebuah konferensi. Saya harus pakai jas yang bagus, kemudian koper untuk pakaian dan semua persiapan. Dan kemudian saya terlupa, ternyata saya telat 1 jam. Kalau Bapak Ibu telat 5 menit saja naik kereta, pasti ditinggal. Itu 1 jam. Tapi seperti ada dorongan, kamu pergi saja ke stasiun. Saya pergi dengan pakaian jas yang sudah lengkap komplit, kemudian bawa tenteng tas koper. Sampai di stasiun saya lihat kereta belum pergi, tapi sudah penuh sesak. Gerbongnya ujungnya tidak kelihatan. Orang pada gelayutan di pintu karena dalam sudah penuh. Tiba-tiba pramugaranya, pegawai dari kereta, lihat saya lari, ambil tas saya. Kemudian saya digandeng, saya dibawa lari dan berada di gerbong paling depan. Sampai berdesak-desakan, saya kemudian mulai masuk dan orang ada yang berdiri gantungan, ada yang di pintu. Lalu kemudian pramugara itu taruh tas saya di atas begini. Lalu ada satu kursi yang masih kosong. Tiba-tiba pramugara bilang, silakan Bapak duduk. Saya kaget. Loh, kenapa? Ini kursi kosong sejak tadi, sementara ada orang semua berkelanjutan karena mendapatkan tempat duduk. Bapak silahkan duduk. Begitu saya duduk, kereta jalan. Saya lebih heran lagi, mengapa kereta ini tidak berjalan? Sudah penuh sesak dan kursi ada satu-satunya kursi yang kosong. Begitu saya datang, Anda minta saya duduk. Dia berkata, kereta ini tidak akan pernah berjalan sebelum Bapak masuk dalam kereta ini. Kereta ini tidak tergantung oleh masinisnya, tapi Bapak harus ada di dalam kereta ini yang membawa jumlah orang yang tidak terhingga. Kenapa engkau lakukan itu kepadaku? Sebab Bapak adalah hamba Tuhan, Bapak adalah utusan Tuhan, dan ini adalah kursi kehormatan, tidak bisa diduduki orang lain kecuali Bapak yang duduk di sini. Begitu saya duduk, kereta jalan. Lalu saya tanya, kenapa kereta ini kok tidak jalan dan tergantung kepada saya? Orang yang ada di kereta ini tidak akan bisa sampai tujuan daripada kehidupannya, karena Bapak menjadi hamba Tuhan yang dipakai membawa banyak orang yang bisa mencapai kepada destiny Tuhan, ketetapan ilahi yang sudah Tuhan tentukan banyak orang, dan Bapak harus ada di sana. Karena itu yang dikatakan engkau berharga di mataku. Salah satunya adalah Anda dan saya adalah pribadi yang paling unik di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sebelum dan sesudah kita, tidak ada seorang pun yang persis mirip dengan saya. Mungkin wajah ya,
tapi talenta yang diberikan oleh Tuhan masing-masing itu spesial. Katakan amin. Ya, kalau waktu saya tidak mau lagi pelayanan, Tuhan berkata, nah, kalau kamu tidak ada dalam panggilanmu, tidak ada orang yang bisa menggantikan kamu. Bukan karena saya lebih hebat dari yang lain, karena masing-masing kita punya keunikan di mata Tuhan. Makanya sekarang seberat apapun tantangan pelayanan, saya tidak akan pernah tinggalkan panggilan saya. Karena ada Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita, berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Inilah Dia menegakkan kita dari debu kehinaan, dari lumpur kemiskinan, dan mendudukkan kita yang sejajar dengan para bangsawan. Itu artinya dengan pejabat, dengan orang-orang hebat, dengan sudah biasa ketemu, mendoakan, menumpangkan tangan atas mereka. Ya. Kemudian yang terakhir Yohanes 14 ayat 12 dan 13. Yohanes 14 ayat 12. Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Yuk kita baca bersama, 1, 2, 3. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Siapa kita? Yang percaya kepada Yesus akan melakukan pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Dia punya belas kasihan, dia mengampuni musuh, dia memberkati orang yang dalam kesulitan, dia menyembuhkan orang yang sakit, melepaskan orang yang terikat dari kuasa kegelapan. Dia punya belas kasihan, dia tidak pilih kasih. Itu Yesus. Jadi apa yang Yesus lakukan kita harus lakukan. Bahkan ada kalimat yang luar biasa, bahkan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yang pertama artinya bahwa tanpa Anda sekolah psikologi, Anda bisa menjadi seorang konselor, bahkan lebih hebat daripada dokter dan dokter psikiater. Katakan amin. Karena pengurapan Roh Kudus, iya kan? Akan hebat, luar biasa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Siapa Anda dan saya? Kalau orang di luar sana ingin mencapai ilmu yang bisa memindahkan setan, itu harus menebus dengan harga yang sangat mahal. Mereka harus berdoa, mereka harus bertapa, kadang-kadang mereka harus berendam di dalam air. Ada yang kemudian mereka dikubur hidup-hidup, dihidupkan selang dia bisa bernapas. Tapi Anda dan saya cukup percaya pada Yesus. Kuasa Allah yang tak terhingga akan ada dalam diri kita. Katakan amin. Saya diberikan karunia membedakan bermacam-macam roh. Saya bisa lihat kalau saya lewat tempat-tempat tertentu, kadang di jalanan saya bisa lihat. Bahkan kalau saya pergi ke satu tempat, kadang-kadang pimpinan daripada kuasa kegelapan datang kepada saya untuk mohon tidak diusir dari tempat itu. Bahkan belum ada pendeta yang memindahkan setan. Wah, ini mah pemburu hantu, Pak. Anda pernah lihat waktu orang gerasa dirasuk setan? Setan berkata kepada Yesus, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Apakah kau akan menyiksa kami sebelum waktunya? Tolong jangan usir kami dari daerah ini. Izinkan kami pindah ke babi-babi. Betul? Saya kadang-kadang komunikasi di alam-alam roh. Itu karunia. Kalau saya cerita ada banyak orang yang nggak percaya. Memang ini nggak mudah diterima secara logika. Makanya di gereja kami kadang-kadang ada orang yang minta doa pentahiran buat rumahnya, buat tokonya. Kadang toko itu bisa disantet, ditenung sama orang, kelihatannya tutup setiap hari. Akhirnya toko itu jadi sepi. Ada rumah makan yang setiap kali masak nasi hanya beberapa menit atau jam langsung nasinya busuk. Itu sering kali terjadi. Kami berdoa, kami
kembalikan santet itu kepada yang mengirim. Akhirnya ada banyak orang yang sakit karena diserang balik oleh setan yang dia kirim. Tuhan berkata, waktu 70 murid diutus memberitakan Injil dua-dua, mereka lapor, Yesus, setan-setan tunduk kepada kami dalam namamu. Yesus berkata, ya, aku lihat setan jatuh seperti kilat dari langit. Sebab aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu lambang setan, artinya menaklukkan. Dan aku telah memberi kepadamu kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan bagi kamu. Saya dulu setiap kali pergi begini, mau tidur di hotel, saya harus tahirkan dulu kamar. Seringkali sudah ada, dan setan lebih suka kadang-kadang tinggal di tempat-tempat yang bikin kamar mandi. Tapi berikutnya saya bilang, Tuhan, aku nggak mau lagi setiap kali saya pergi dan tidur di hotel haruslah melakukan doa pentahiran. Aku mau Engkau kirim para malaikat sudah mendahului, sehingga begitu saya masuk, saya hanya bersyukur kepada Tuhan untuk aku istirahat di hotel ini. Semua telah dikuduskan. Tapi kemarin waktu di Soe, saya nginep di hotel. Saya sudah mulai mau tidur, saya terasa, wah, di kamar mandi ada dua makhluk ini, perempuan, yang satu. Saya nggak tahu di sini mungkin yang bukan muslim dikuburnya pakai peti ya Pak ya, dan pakai jas kelapnya. Tapi ada pocong, aneh kan? Masa di Soe ada pocong? Saya kemudian bangun, saya mulai berdoa, saya ikat, kemudian aku perintahkan kamu pergi dari tempat ini. Aku hanya cukup 2 malam saja, setelahnya kamu balik silahkan. Kalau kamu tidak mau pergi, saya minta api Tuhan bakar kamu. Langsung dia bilang, ya. Saya 2 malam tidurnya nyenyak. Karena kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita. Bukan kita yang hebat Bapak Ibu, ya, melakukan perkara yang besar. Bahkan ada banyak hamba Tuhan. Saya dulu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sebenarnya saya pengen ke Nigeria, ke gereja yang dipimpin oleh Nabi TB Joshua. Beliau seorang hamba Tuhan, ya, kalau lihat di YouTube-nya, itu semua jenis penyakit disembuhkan oleh Tuhan lewat pelayanan. Semua level kuasa kegelapan itu seringkali nyerang dia. Saya sebenarnya pengen didoakan, tapi kemudian beliau meninggal tahun lalu. Dan jadi saya pengen lihat pelayanannya. Kami sudah browsing dan lihat di internet, dan kami mendaftar diri untuk hadir. Tahun lalu meninggal, umurnya masih seumur saya. Jadi karena kuasa Roh Kudus, Anda dan saya bisa melakukan perkara yang besar. Sebab aku pergi kepada Bapa, terus ayat 13, dan kita selesai. Ayat yang ke-13, next. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Bahkan ada hak yang luar biasa, kita minta apa saja, Tuhan Yesus akan melakukan. Ini siapa kita? Kita bukan bos, Dia yang Tuhan kita kok. Tapi Dia mau melakukan apa yang kita minta kepadanya, kepada Bapa dalam nama Yesus. Dia akan mengabulkannya. Saya juga tadi baru sharing. Saya dulu kalau dengar ada hamba-hamba Tuhan yang ngobrol dan ngomong, sharing sama saya, dikasih Tuhan, suruh ganti mobil. Kamu sudah waktunya ganti mobil. Pak Jerry juga perlu berdoa dan minta. Jelas mau mintanya mobil Toyota Innova atau mobil yang lain, harus yang baru Pak. Jangan bilang terserah Tuhan mau kasih apa saja. Enggak boleh. Tuhan Maha tahu, tapi seringkali Tuhan ingin kejujuran kita. Saya ngomong gini, aku hamba yang tidak layak, aku tidak bisa menikmati seperti yang lain karena aku belum sampai level itu. Jangan. Saya dari sangat miskin, rumah orang tua saya gubuk. Saya sekarang punya beberapa rumah yang Tuhan berikan tanpa saya berdoa. Rumah pertama kali yang kami beli di Semarang itu 15-16 tahun yang lalu, itu harganya hampir 500 juta.
Itu kredit. Sekarang kalau dijual itu sudah 2,5. Itu di Semarang saya kontrakkan, kalau dikontrak per tahunnya sekarang berlaku 100 juta. Lalu kami diberkati dengan mobil. Awalnya sih mobil Kijang, kakaknya dia yang kota itu. Dan kalau naik mobil Kijang yang kota itu hadiratnya terasa. Karena dari kejauhan mulai dengar bunyi angkit. Wah, papi datang itu. Hadiratnya terasa. Sementara almarhum Pak Petrus Agung udah pakai sedan BMW. Kalau kami rapat, kami berjajaran mobil putih. Saya mobil Kijang, tiada duanya. Nah, artinya satu-satunya yang saya miliki. Saya santai aja, nggak minder. Memang ini bagian saya. Tapi sekarang kami diberkati mobil gereja punya. Saya punya Pajero Sport yang terbaru. Anak saya pakai mobil Wuling Almas yang bisa dia ajak omong, halo Wuling, putar radio FM 88.3, langsung dia oke, radio FM, terus kemudian bisa akses sendiri. Kalau nomor HP-nya Pak Jerry saya masukkan di program itu, tolong hubungi Pendeta Jerry Adu. Oke, dia cari nomornya keluar dan kemudian langsung akan menghubungi. Halo Wuling, turunkan suhu. Dia turunkan suhu AC. Halo Wuling, buka sunroof. Dia tahu buka sunroof. Lalu saya pernah coba, halo Wuling, I love you. Saya kurang mengerti, ya kan? Jadi dia nggak mau I love you. Untuk anak-anak saya beli Wuling Cortez, yang untuk belanja, untuk dan sebagainya. Saya dengan istri saya berangkat dari kehidupan pernikahan yang tidak punya apa-apa. Makanya saya ajak mampir main di tempat saya Pak Jerry. Waktu nanti ngantar nona anaknya di Malang, mainlah Pak, lihat-lihat pelayanan kami, ketemu teman-teman supaya terinspirasi. Ada orang berkata, oh kamu tidak bisa menyelesaikan ini karena kamu kurang jauh dolannya. Dolan itu mainnya, kamu mainnya kurang jauh. Artinya harus membuka wawasan, bertemu banyak orang. Ada pepatah, banyak relasi banyak rezeki. Ya, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Saya ini orang yang mudah berteman, bersahabat. Saya tidak ada masalah lagi dengan orang lain. Kemanapun saya pergi, saya nggak akan takut. Tapi bukan berarti semua orang senang dengan saya, sebab saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi saya tidak ada lagi ganjalan hati dengan siapa saja. Ini jauh lebih bahagia hidupnya. Ya, jadi mari kita akan terus mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kalau secara manusia saya dan Anda tidak akan mampu, tapi ada penolong yang bernama Roh Kudus. Bahkan Anda akan menjadi orang yang unggul, terdepan, terbesar di bidang kehidupanmu. Anak-anakmu yang sekolah akan diberikan kecerdasan 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang terpandai keuangan ini. Katakan amin. Akan berprestasi. Pastikan hidupmu akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama.